Sahabat Kompas, memasuki paruh akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan purna tugas pada Oktober 2024. Kita akan melihat seperti apa hasil survei kepemimpinan nasional dari Litbang Kompas terkait kinerja pemerintah dan juga bagaimana efek dari kepuasan ini bisa dibawa oleh Presiden Jokowi untuk pemilihan presiden berikutnya. Saat ini saya sudah bersama dengan peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Sudiraningtyas. Selamat siang. Gimana kabarnya, Mas? Baik. Sehat. Langsung aja kita mulai, Mas ya. Siap. Mas, orang-orang sering nyebutnya Jokowi efek, Mas ya. Ini jelang pemilu dan pilpres, apakah dukungan Jokowi itu berpengaruh nggak sih, Mas, untuk nantinya pemenangan salah satu capres atau cawapres ini? Ya, saya yakin kalau dari hasil survei kami itu memang masih kuat ya. Karena secara konsisten kita punya catatan tuh mulai dari Juni 2022, jadi setahun yang lalu ya. Tiap 4 bulan, 3 bulan sekali kita survei ya. Itu angkanya ada di 15-16% tentang semacam KTBLC ya, atau rekomendasi atau pilihan atau arahan ya dari Presiden Jokowi terhadap capres tertentu. Kalau Presiden Jokowi itu istilahnya mengarahkan ini loh capresnya, pasti ada sebagian publik yang akan Pasti itu ya, karena jawabannya adalah iya akan memilih gitu, bukan ya ragu-ragu. Kalau ya ragu-ragu ya pikir-pikir jauh lebih gede. Ini angkanya 15%, 16%, yang survei terakhir 18% bahkan malah tambah tinggi. Kalau digabung dengan yang pikir-pikir gede banget, 18 tambah 50%. 68% ya selesai itu. Kalau misalnya 68%, nggak usah 68 lah, separuhnya aja, ya kan? Berarti memang sangat berpengaruh, Mas ya. 34% kan belum ada capres yang angkanya 34% ya kan? Hasil survei selesai. Ya. Jadi memang sangat besar. Akan tetapi kita tidak bisa secara dangkal ya memaknai ini bahwa artinya Presiden bisa dalam tanda petik mengarahkan siapa yang menjadi pemenang pemilu melalui ucapan atau melalui endorse-nya, itu tidak bisa. Karena kita juga lihat tadi, kembali lagi ke soal kinerja, keberhasilan pemerintahan Jokowi, ya, tingginya kepuasan pada periode ini dan juga tingginya citra Presiden Jokowi itu tidak terlepas dari simpatisan Prabowo yang memberikan apresiasi yang sama. Kebayang kan? Ya. Nah, ketika simpatisan Prabowo ini juga memberikan apresiasi pada Jokowi, ini kan juga pasti harus dijaga oleh Pak Presiden. Tidak mungkin dia lalu akan semena-mena misalnya belok untuk misalnya membelokkan kepada calon selain Prabowo misalnya. Pasti akan sulit sekali karena faktanya prestasi yang didapatkan dari periode pemerintahan ini itu juga bagian dari kemampuan untuk menghimpun apresiasi dari pemilihnya Prabowo, termasuk juga mengakomodasi Prabowo Subianto di dalam pemerintahan. Jadi pasti itu akan dijaga. Sehingga kalau menurut hemat saya, posisi Pak Jokowi sekarang ini yang memberikan endorse yang cukup berimbang, terutama kepada kedua kandidat ya, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo, itu pasti sesuatu yang akan terus dibawa sampai pada titik pemilu, karena itulah yang menjaga stabilitas nasional kita. Berarti gitu. Spekulasinya tidak akan mungkin Pak Jokowi tiba-tiba memutuskan satu. Kalau menurut saya tidak akan mungkin. Ya, karena itu bagian sebetulnya bukan hanya soal permainan politik, tetapi lebih jauh, lebih dalam dari itu adalah bagaimana menjaga stabilitas masyarakat, terutama supaya masyarakat tidak terpecah. Pasti kan pertanyaan juga gini, wah nggak adil dong, kenapa Pak Anies nggak di-endorse gitu? Ya itu pilihannya Pak Jokowi, bukan di kita itu. Oke Mas, lanjutnya Mas. Kan di survei juga ada simulasi Mas ya. Walaupun tadi kenapa Pak Jokowi tidak memilih, tapi di survei juga membuat simulasi seandainya Pak Jokowi menyatakan dukungan ke salah satu capres, baik itu Prabowo, Ganjar maupun Anies. Hasilnya gimana Mas? Ya kita punya ya, kalau misalnya Pak Jokowi dukung Prabowo, itu angkanya Prabowo menjadi 35,1%. Kalau dia ngomong langsung. Ya, ini cara ini bukan hitung-hitungan yang
sifatnya kita analisis dari beberapa angka lalu kita cross itu bukan. Ini pertanyaan langsung ya. Langsung, Mas. Jadi kita tanyakan ke responden, kalau Pak Jokowi itu mendorong Prabowo, mana yang kamu pilih? Kayak gitu kasarannya gitu. Jadi ini jawaban dari pertanyaan langsung terhadap responden. Jadi tadi ya, kalau Jokowi dukung Prabowo itu kira-kira ada 35,1% yang akan pilih Prabowo. Sementara kalau Jokowi itu mendukung Ganjar, angkanya menjadi 34,9%. Itu sebelah kanan. Ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu ini juga. Tidak beda tipis, Mas ya? Ya bukan beda tipis, sama itu. 34,9 dengan 35,1. Seperti yang tadi di awal ya. 0,2%. Karena memang sejak awal Pak Jokowi menetapkan dirinya berada di antara di keduanya. Oke. Kita bisa lihat kan waktu ada di tengah sawah itu Ya. keduanya diajak di Kebumen kalau nggak salah, atau di Banyumas ya. Kegiatan terakhir juga cenderung berimbang sih. Iya. Jadi memang angkanya dari sini udah kelihatan ini sama. Sama juga misalnya ini soal isu meneruskan program ya. Kalau Prabowo meneruskan programnya Jokowi, itu dia dapatnya 35,4%. Sementara kalau Ganjar menyatakan meneruskan programnya Jokowi, dia dapat angka apresiasi dari publik 36,9%. Ya hampir sama lah. Selisihnya berapa itu? 6 sama 9, 1,5% lah. Tapi itu kan masih margin of error ya. Jadi yang kita bisa simpulkan bahwa apakah endorse dari Jokowi ini sifatnya terbuka atau sifatnya pasif, kemudian justru dari capresnya yang menyatakan meneruskan program dari Jokowi, sebetulnya tidak jauh berbeda. Jadi baik Prabowo maupun Ganjar itu pada akhirnya masih akan tetap berimbang, bersaing. Memang ada tadi ada sedikit selisih ya. Kalau Jokowi mengendorse langsung, itu Prabowo cenderung lebih unggul 0,2% ketimbang Ganjar ya. Kalau pasif dari kandidatnya yang menyatakan, rupanya publik lebih percaya. Jadi ada 1,5% bagian dari publik yang dia lebih percaya kepada Ganjar ketimbang pada Prabowo. Tapi kan itu nggak selisih jauh, masih dalam margin. Artinya masih berimbang kedua calon ini. Kalau untuk Anies gimana, Mas? Ada simulasinya juga mungkin yang... Nah, ketika misalnya ya kita andaikan, sekarang Pak Presiden juga mengendorse Anies gitu misalnya. Kalau Jokowi mendukung Anies, itu angkanya menjadi 20,6% dari, ya anggap aja sekarang ya. Sekarang kan sekitar 13-14%. Survei yang terakhir bahkan ini di bawah 13% ya. Sekarang nanti menjadi 20%. Jadi kita bisa lihat memang ada kenaikan yang cukup tinggi, tetapi tidak mampu sampai ini. Kemudian juga sama, kalau Anies menyatakan dia akan meneruskan program Jokowi ya misalnya ya full ya, tidak seperti sekarang kan meneruskan dan memperbaiki gitu ya, meneruskan dan mengkoreksi. Tidak terang-terangan gitu. Ya, dua-duanya. Dia dua-duanya. Jadi meneruskan tapi juga memperbaiki yang masih kurang gitu. Kalau dia full meneruskan itu 22,1%. Tetap naik tinggi juga memang, tetapi memang tidak mampu untuk mencapai persaingan dengan dua kandidat lainnya. Berarti bisa disimpulkan Mas ya, siapapun capres dan cawapresnya nanti, pengaruh dari ataupun Jokowi efek ini memang sangat terasa Mas ya? Masih besar sekali. Tapi juga kita harus ingat bahwa kita nggak bisa berharap bahwa Jokowi akan melakukan endorsement secara terbuka, secara vulgar terhadap salah satu capres. Dan kemarin ditegaskan di dalam pidato kenegaraan, saya ini kepala negara, saya bukan lurah, kan gitu kan. Itu harus kita baca sebagai upaya untuk membersihkan ya, untuk bersihkan diri dari tudingan-tudingan selama ini. Karena tudingan itu kan sifatnya menuduh ya. PAN sama Golkar ini gabung ke koalisinya ini supaya untuk endorse Prabowo atas perintahnya Pak Lurah kan gitu. Dan itu kan udah dibantah oleh Presiden kan. Baik. Dari hasil survei periode Agustus 2023 ini seperti apa Mas? Masyarakat melihat kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Baik, survei kami yang termutakhir ini kami lakukan bulan Agustus, angkanya ternyata paling tinggi. Tertinggi sepanjang pemerintahan Jokowi Amin berarti? Ya, sepanjang periode yang kedua. Jadi kita bisa lihat di dalam grafis itu mulai dari Oktober 2019 kami mulai survei, karena Oktober itu kan peralihan kekuasaan ya.
Jadi diangkatnya juga Oktober 2019 sampai dengan bulan Agustus ini ternyata survei hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan yang tertinggi. Ini memang bisa dibilang juga cukup anomali ya, karena biasanya menjelang bergantinya kepemimpinan di dalam presiden-presiden yang lalu biasanya dia cenderung agak turun gitu. Jadi ini memang suatu yang berbeda karena mungkin kita juga tahu sebelum periode ini di awal-awal tahun kemarin ada beberapa komentar ya yang disuarakan dari pengamat, dari politisi bahwa nanti kalau sudah ditetapkan capresnya, itu Jokowi bukan apa-apa gitu. Ternyata kebalikannya kita lihat sekarang. Sekarang semua orang sibuk untuk menakar dampak Jokowi. Nah ini salah satu juga yang memperkuat asumsi itu, ada giung itu. Dampak Jokowi ini ternyata kemana-mana. Kepuasannya juga sekarang malah tambah tinggi dan tertinggi sepanjang periode kedua pemerintahan. Oke Mas. Mas, kalau kita lihat dari tingkat kepuasan ini berasal dari mana Mas? Apakah hanya dari, kalau kita lihat kan pemilu 2019 ada 2 calon ya Mas ya, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ini dari mana Mas? Tingkat kepuasan ini berasal? Apakah hanya dari pendukungnya Jokowi saja atau justru ada pendukung dari Prabowo juga yang mungkin sudah merasa oh ini lebih baik jika dibandingkan kemarin? Gimana Mas? Jadi ini gambaran umum ya. Pada saat Jokowi itu memulai periode kedua, sebetulnya dia kan mengalami sebuah bumping proses ya, proses apa itu namanya jatuh bangun gitu. Kita bisa lihat di grafik itu tingkat kepuasannya kan turun. Kalau dari Oktober itu 79%, Oktober 2019 ya, dia turun terus sampai ke 76% tuh di Juli 2020. Jadi selama 6 bulan turun terus. Kita harus ingat pada periode-periode menjelang 1,5 tahun pemerintahan itu Prabowo masuk ke kabinet menjadi Menteri Pertahanan. Langkah untuk menerima Prabowo masuk di kabinet dan juga sekaligus artinya juga memasukkan Gerindra, kekuatan politik Gerindra ke dalam pemerintahan menjadi satu kubu, itu rupanya membawa stabilitas politik yang lebih baik. Jadi ketika stabilitas politik yang lebih baik itu kelihatan dari bagaimana dukungan kepuasan itu juga tercermin ya. Kita lihat di April 2021 itu dia meningkat pesat ya. Pendukung Jokowi itu naik tingkat derajat kepuasannya ke 84,2. Sementara untuk yang pendukung Prabowo itu memang turun ke 52,7 di April 2021 dari sebelumnya 57,3 di bulan Januari 2021. Karena mereka kecewa kan, waduh, ini ada keputusan junjungan saya kok malah ternyata gabung ke Jokowi. Akan tetapi bergabungnya Prabowo ke Jokowi itu rupanya membawa stabilitas pemerintahan yang lebih baik. Karena lalu kita tidak berdebat dengan hal-hal yang terkait dengan perbedaan politik sebagai dampak dari ikutan dari pemilu sebelumnya. Makanya kelihatan ada kenaikan juga apresiasi. Tadi kalau di April 2021 pendukungnya Prabowo tingkat kepuasannya kan turun terhadap pemerintahan kan. Turun dari 57 ke 52. Tapi dia naik lagi di bulan Januari 2022. Artinya 6 bulan kemudian dia naik lagi. Kalau di grafik kan kelihatan ya dari 47 ke 54. Berarti ada transisi, masa transisi. Ada kenaikan apa itu namanya semacam kepercayaan diri yang pulih di pendukung Prabowo bahwa mulai itu namanya gitu. Tokoh yang saya percayai kemarin masuk ke pemerintahan itu merupakan sebuah langkah yang tepat. Kalau tadinya mungkin dinilai sebagai sebuah langkah yang tidak tepat, tapi belakangan lalu ada koreksi di situ. Nah, yang unik adalah bahwa peningkatan apresiasi dari pendukung Prabowo itu juga tercermin di dalam survei yang terbaru ini. Jadi kalau kita lihat di dalam survei yang terbaru ini, kalau kita bagi dua antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, itu sama-sama naik tingkat kepuasannya. Sama-sama naik. Jadi kita bisa lihat di grafik itu di ujung, kalau kita bandingkan survei pada bulan Agustus ini dibandingkan dengan bulan April kemarin atau bulan Mei ya,
bulan Mei ke bulan Agustus, itu sebetulnya dia naik ujungnya. Kalau pendukung Jokowi dia naik dari 83,4 ke 83,6 ya. Relatif naik sedikit karena memang secara statistik sudah tinggi ya. Tapi pendukung Prabowo dia naiknya lumayan tinggi. Dari 45,5 ke 52,5. Tinggi sekali. Signifikan Mas ya? Signifikan 7%. 2 kali margin error lebih. Apa ini karena pengaruh itu juga Mas? Jokowi yang belakangan kerap tampil bersama dengan Prabowo. Ya, betul. Betul Mas, persis di situ. Jadi pembenaran terhadap ada gium tadi bahwa Jokowi mengendorse Prabowo. Oke. Ya, kalau kita mau bilang begitu ya. Secara visual paling tidak itu ternyatakan juga di dalam tingkat kepuasan dan keyakinan. Kepuasannya itu sama-sama naik. Kalau pendukung Jokowi tadi naiknya sedikit ya. Ya, naiknya landai. Pendukung Prabowo naiknya signifikan tingkat kepuasannya terhadap kinerja pemerintahan secara umum. Tetapi dalam soal keyakinan, nah ini unik. Pendukungnya Jokowi justru turun dari 86 ke 83. 86 itu 3 bulan yang lalu, bulan Mei ya, 3-4 bulan yang lalu. Sekarang 83,2. Jadi turun sekitar 3% ya. Kenapa Mas? 2,8%. Ya tadi karena tokoh saya, junjungan saya Pak Jokowi ini kok ternyata endorse capresnya orang itu. Sementara yang pendukungnya Prabowo naik dia. Naik lagi dibanding survei sebelumnya 55,4 jadi 58,4, naik 4%. Ada plus minusnya Mas ya. Di situ. Oke Mas, kita balik lagi ke hasil survei kepuasan tadi Mas. Ini di bidang-bidang apa aja sih Mas? Pemerintahan Jokowi Amin ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada apa aja nih Mas yang kira-kira yang menarik, fenomena-fenomena apa saja yang membuat tingkat kepuasan ini bisa tinggi sekali nih Mas? Jadi secara umum dulu kepemimpinan periode pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ya, dan juga Jokowi JK ya sebelumnya ya, itu biasanya ditopang oleh dua pilar ya. Satu adalah stabilitas politik, yang kedua adalah kesejahteraan sosial. Karena kami membagi survei ini kan menjadi 4 bidang ya, 4 pilar ya. Justru yang biasanya selalu paling bagus yaitu kesos agak sedikit terkoreksi. Minus 1,6%. Ya, meskipun minusnya hanya 1,6% ya. Sementara yang lainnya politik naik tinggi, naik plus 4,9%, sekarang menjadi 79,3%. Kemudian hukumnya naik 2,9%, sekarang menjadi 61,9%. Tingkat apresiasinya ya. Ekonomi yang biasanya jumpalitan nggak karuan di bawah 50 atau sekitar 50, sekarang mencapai kepala 6 ya, 61,5%. Itu sebenarnya prestasi. Karena sangat jarang pemerintahan itu diapresiasi oleh publik dengan rapot sampai kepala 6 semacam untuk ekonomi itu Mas. Khusus untuk ekonomi, karena biasanya ekonomi itu secara nominal selalu jelek dia. Oke. Mas, kalau ngomongin ekonomi, apa kira-kira Mas yang membuat hal ini? Padahal kita tahu inflasi memang terjaga ya. Tapi kan kalau kita lihat dari geopolitik dunia kan situasi sedang lesu dan lain-lain. Kalau untuk Indonesia ini apa nih Mas kira-kira yang? Jadi problem ekonomi sekarang ini adalah memang di mata masyarakat adalah lapangan kerja. Ini kan terkait dengan profil demografi kita ya. Kelompok milenial dan kelompok usia produktif yang sekarang ini pasca pencabutan PPKM, pasca pandemi ini lalu kelihatan ininya, kebutuhannya kelihatan ya dampaknya. Untuk itu terkait dengan yang kedua adalah problem stabilitas harga sembako. Gitu. Jadi ada dari sekitar 5 parameter ekonomi itu yang paling buruk ada 2. Sementara yang parameter lainnya yang sifatnya lebih makro memang masih aman baik ya. Kalau untuk hukum Mas, di tidak puasnya kan lumayan tinggi juga Mas ya, 38,1. Apakah ini berkaitan dengan kasus-kasus hukum seperti misalnya korupsi BTS dan juga di korupsi suap di hakim-hakim itu Mas, atau gimana Mas? Hukum ini kita harus ingat hukum ini agak naik ya, 2,9% ya. Tetapi kenaikan ini juga kita harus ingat masa pengambilan data ini kan setelah vonis Sambo, kasus Sambo, tetapi sebelum putusan sebelum munculnya putusan koreksi MK. MA dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Jadi itu kan juga sesuatu yang membuat publik ini juga aduh kok gitu ya. Gitu. Tapi kan kita harus ingat ini more or less ya. Jadi putusan MA itu kan memang wilayah legislatif, wilayah yudikatif ya.
yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Tetapi publik kan tetap persepsinya sama saja, bahwa wilayah ini kan juga di dalam asuhan kepala negara kan gitu. Jadi more or less pasti berpengaruh. Nah, bidang hukum memang ada kenaikan. Nah, tetapi kalau kita lagi-lagi kalau kita breakdown ke dalam sub bagian, itu kelihatan bahwa aspek-aspek yang sifatnya laten seperti suap, ya, suap di kalangan penegak hukum itu tetap dinilai negatif, tetap dinilai kecil nominalnya ya, masih angkanya bahkan di bawah 50% gitu apresiasinya. Kemudian juga soal-soal penuntasan kasus-kasus yang sifatnya terkait dengan aparat atau pejabat itu juga dinilai masih minus. Tetapi yang membuat dia naik adalah misalnya penuntasan kasus-kasus kriminalitas. Jadi yang terkait dengan penuntasan kasus kriminalitas itu memang menonjol ya. Biasanya ada kasus apapun kelihatannya kasus pidana, pembunuhan, mutilasi dan yang serem-serem kayak gitu kelihatannya sudah sangat sulit tapi akhirnya terungkap. Nah itu kan membawa publik sampai pada apresiasi bahwa tidak ada yang bisa lolos dari hukum, terutama ketika melakukan perbuatan pidana. Jadi kita hebat di situ tuh, nangkep maling, nangkep narkoba itu hebat. Tapi giliran kena ke status sosial tertentu tuh, aparat hukum di tatanan masyarakat umum gitu lah Mas ya. Itu mulai melempem deh ketika kena ke aparatnya sendiri, kena ke lembaga kehakiman itu mulai goyang dia tingkat ininya. Baik, selanjutnya Mas, kita akan bahas soal citra Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ini bagaimana Mas? Hasil survei menunjukkan apakah citranya di akhir periode ini baik atau gimana Mas? Untuk yang survei ini secara overall ya, jadi penilaian citra terhadap Jokowi itu 85% ya, hampir 85% itu menilai baik ya. Itu gabungan dari penilaian sangat baik dan baik itu kita gabung, hasilnya adalah 84,9. Ya anggap aja 85% lah. Nah, penilaian 85% ini tinggi ya. Tinggi, bahkan relatif tinggi karena biasanya di dalam periode-periode pemerintahan ketika popularitas kepala negara atau kepala pemerintahan itu sudah menurun, biasanya dia angkanya akan mendekati ke angka mayoritas yang sifatnya mayoritas minimum ya. Jadi sekitar angka 70-an% gitu. 85% ini sangat bagus, sangat tinggi. Sangat bagus karena kita bisa bandingkan dengan Ma'ruf Amin misalnya, atau kita bandingkan dengan angka sebelumnya, kan kita punya tren kan. Dibandingkan survei sebelumnya, angka 85% ini tinggi. Dan itu kan linear ya, sama dengan tingkat kepuasan tadi. Jadi kemudian juga sama dengan kemampuan Presiden dalam mengelola stabilitas politik nasional, itu kan di situ, memperbaiki situasi ekonomi gitu. Kalau yang kesos, tadi memang agak sedikit goyang karena ada aspek yang hilang nih Mas sekarang, bansos. Bansos tuh hilang sekarang. Agak berkurang kan 3 bulan ini karena kan duitnya udah habis kemarin. Pasca pandemi. Setelah pandemi PPKM dicabut kan nggak ada bansos lagi dong karena nggak ada dasar hukumnya. Tapi kan kita lihat juga kemarin dari nota RAPBN dari pidato Presiden terkait dengan rancangan APBN, ada lagi tuh bansosnya, gede lagi tuh. Berarti di tahun depan naik lagi, kemungkinan akan naik lagi tuh. Oke Mas. Kalau untuk Ma'ruf Amin sendiri Mas, ini karena memang dia jarang tampil di publik atau bagaimana? Kan sempat ada omongan-omongan Ma'ruf Amin jarang aktif, tapi kan belakangan memang sudah lebih terlihat ya. Ya. Ini kenapa nih Mas? Dia cenderung lebih rendah dibanding dengan Jokowi. Ya memang kalau secara dibandingkan dengan Pak JK ya, secara apple to apple dengan sesama wakil presiden dari wakil presiden yang periode sebelumnya memang cenderung agak sedikit lebih di bawahnya. Karena Pak JK itu seingat saya di atas 70% tingkat apresiasi citranya. Tapi memang ini kan sesuatu yang given ya kalau menurut kami ya. Pertama juga kita harus ingat penentuan Pak Ma'ruf Amin sejak menjadi capres itu kan sifatnya mendadak ya. Itu di jam terakhir itu penentuan Pak Ma'ruf Amin. Dan itu kan sifatnya lebih untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi periode kedua bahwa pemerintahan Jokowi ini adalah pemerintahan yang mewakili kelompok masyarakat
Islam, dalam hal ini adalah Islam NU ya, itu memang harus dijaga supaya tidak terjadi degradasi ketidakpercayaan yang lalu elektabilitasnya turun. Nah, konsep itu kan lalu membuat semuanya menjadi berubah. Beda dengan Pak JK yang sudah jauh hari dia aktif di politik, jauh hari dan seterusnya, kampanye juga sudah lama. Ini kan enggak. Nah, menyebabkan juga tingkat keaktifan Pak Ma'ruf Amin kan juga kita sama-sama tahu ya, karena usia dan seterusnya, lalu menjadi agak jarang tampil ke muka publik. Tetapi yang harus kita ingat, Pak Ma'ruf Amin ini kan kalau kita lihat dia menghandle isu-isu yang sensitif, yang selama ini tidak bisa dijalankan oleh presiden karena nggak terlalu relevan juga. Misalnya tentang isu ekonomi syariah, itu kan dihandle oleh Pak Ma'ruf Amin. Yang paling baru isu apa coba? Terorisme. Jadi bagaimana bukan dalam pendekatan keamanan, tetapi terorisme dalam pendekatan tentang dogma agama. Jadi tentang bagaimana secara sosiologis itu terorisme itu bisa dicegah. Kan tadi kemarin Pak Ma'ruf Amin juga bilang. Jadi memang meskipun kelihatannya secara citra relatif kurang tinggi, akan tetapi secara fungsi sebetulnya dia menjadi barrier dari pemerintahan ini, terutama untuk kalangan kaum Nahdliyin ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Oto. Sama-sama Mas. Pembahasannya ya, sahabat Kompas. Sebelum ditutup, saya ingin menginformasikan bahwa survei Litbang Kompas ini seluruhnya dibiayai oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara, sehingga tidak ada sponsor ataupun pihak ketiga dalam survei ini. Terima kasih dan sampai jumpa.